Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cinta Indasari. Aku kelas 12 Kecantikan 2. Ini adalah fotoku. Di sini aku bakal mempresentasikan tentang perilaku tanggung jawab, kerja keras, jujur, adil, toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tonton terus ya. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang kerja keras. Apa sih kerja keras itu? Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya aku akan menyebutkan 5 manfaat kerja keras untuk kalian. Yang pertama, memunculkan kreativitas dan inovasi. Kedua, membuka kesempatan lebih luas. Ketiga, menumbuhkan sifat mau belajar hal baru. Empat, mendapatkan pengalaman berharga. Dan yang terakhir, membawa kita menuju target. Berikutnya aku akan memberitahukan contoh perilaku kerja keras di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, belajar dengan tekun dan giat. Yang kedua, tidak berputus asa apabila mendapatkan kegagalan dan tidak pula berhenti berusaha ketika mendapat kesuksesan. Ketiga, disiplin pada waktu, tidak membiasakan diri untuk mengulur-ngulur waktu. Itu hanya beberapa ya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak perilaku kerja keras. Berikut adalah beberapa contoh gambar-gambar dari orang yang bekerja keras. Selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku jujur. Apa sih jujur itu? Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Biasanya disebut fakta. Jujur juga bisa bermakna kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Berikut adalah contoh perilaku jujur di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan keluarga, menyampaikan hasil ujian kepada orang tua apa adanya, tidak melebihkan uang membayar buku, tidak sebagai mana mestinya. Ketiga, mengembalikan uang kembalian belanja sebagaimana mestinya. Selanjutnya, di lingkungan sekolah, tidak menyontek, tidak melakukan titip arisan kepada teman, tidak malu bertanya kepada guru, membayar harga barang yang dibeli sesuai ketentuan kantin sekolah. Yang selanjutnya, mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan sesuai tenggang waktu yang ditentukan. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat, yang pertama, tidak memberi suap kepada polisi. Kedua, tidak melebihkan takaran timbangan. Ketiga, berjualan makanan menggunakan bahan-bahan yang aman. Keempat, tidak memilih pemimpin yang melakukan aksi serangan fajar maupun bagi-bagi sembako atau biasanya disebut BLT terhadap rakyat agar dipilih kembali. Kelima, tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Aku akan memberi beberapa contoh perilaku tidak jujur dan perilaku jujur. Kedua gambar yang tadi dan sekarang itu tidak boleh ditiru ya. Sedangkan perilaku ini itu harus ditiru, tidak menerima suap. Mengerti? Selanjutnya kita akan membahas perilaku tanggung jawab. Sebenarnya apa sih pengertian dari tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus bersalah dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus ditanggungjawabkan.
Contoh perilaku tanggung jawab. Contoh perilaku tanggung jawab yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Kedua, menjaga rahasia. Ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Kelima, menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Keenam, menjaga amanah. Ketujuh, memberitahukan pesan yang dititipkan kepada orang yang berhak. Kedelapan, bertanggung jawab saat piket harian. Kesembilan, melaksanakan ibadah sholat. Kesepuluh, memelihara dan menggunakan segenap kemampuan menjaga kelangsungan hidup. Kesebelas, belajar dan sekolah dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, mengerjakan tugas yang diberikan. Berikut beberapa gambar perilaku tanggung jawab. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang perilaku adil. Kalian tahu nggak sih adil itu apa? Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap imparsial, suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa, maupun agama. Berikut adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencintai seluruh anggota keluarga dengan adil. Kedua, menjalankan hak dan kewajiban baik di lingkungan apapun. Ketiga, berteman dan bertetangga dengan siapapun tanpa memandang latar belakangnya. Keempat, lakukan perdagangan jujur seperti tidak mengurangi takaran timbangan. Kelima, mengadili suatu perkara hukum dengan sikap yang bijaksana dan keputusan yang adil seadil-adilnya. Keenam, memperhatikan kepentingan orang lain dan diri sendiri, seperti kepentingan kesehatan, kepentingan kelangsungan hidup, kepentingan agama, dan lain sebagainya. Ketujuh, belajar dengan giat, tekun, rajin, sebab menjadikan diri bodoh sama saja telah berbuat tidak adil pada diri sendiri. Kedelapan, saling tolong-menolong terhadap seluruh manusia. Kesembilan, giat dalam berzakat dan membayar pajak guna memenuhi hak-hak orang lain. Ini adalah contoh gambar perilaku adil. Saat berada di persidangan, kita harus berperilaku adil ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang toleransi. Sebenarnya apa sih toleransi itu? Toleransi atau toleran secara bahasa kata ini berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Berikut adalah beberapa contoh perilaku toleransi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya maupun sukunya. Kedua, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Ketiga, tidak menghina dan mengejek-ngejek ajaran agama lain. Keempat, memberikan kesempatan kepada teman non-muslim untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Kelima, memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bagi non-muslim ataupun muslim. Keenam, rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. Ketujuh, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kedelapan, mengadakan silaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama. Kesembilan, menolong tetangga yang beda agama saat sedang kesusahan. Berikut adalah beberapa gambar yang menunjukkan toleransi. Toleransi harga mati. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.